Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Penyebab jatuhnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra dari lantai 4 gedung FISIP hingga saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Seorang selebgram berkewarganegaraan Rusia mendatangi Polda Bali karena mengaku diculik dan diperas sekelompok orang. Anak-anak belajar bermain skateboard di Taman Olahraga Skateboard pesisir Pantai Kuta. Kabupaten Bangli merupakan daerah berbukit dan pegunungan, sehingga berpotensi terjadi bencana tanah longsor karena struktur tanah yang labil. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah setempat menggalakkan penanaman pohon dengan berbagai jenis bibit tanaman, mulai dari nangka, majagau, sukun, dan jenis lainnya. Aksi tanam pohon ini melibatkan 500 peserta dari aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta masyarakat, dan berlangsung di Pura Pucak Hyang Ukir, Kubu Bangli, dan bertepatan dengan Tumpak Wariga yang merupakan hari untuk pemuliaan tumbuhan sehingga akan berdampak positif bagi alam serta masyarakat. Menurut Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar, kegiatan ini merupakan penerapan filosofi Trita Karana, yakni menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Secara geografis kita berada di ketinggian, maka dari situasi itu kondisi kita di Bangli ini memang rawan akan bencana alam. Maka dengan kegiatan ini harapannya nanti akan bisa meminimalkan terkait dengan longsor dan banjir. Bisa pertama membuat alam kita ini tumbuh sejuk, lestari, dan terakhir alam akan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanaman ini nanti akan tumbuh besar dan menjadikan alam sekitar menjadi lebih sejuk, lestari, dan bermanfaat. Bencana banjir yang melanda Bali beberapa waktu yang lalu juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi Bali untuk melestarikan alam demi keselamatan manusia. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Saat ini perpustakaan menghadapi tantangan berat. Teknologi digital dan ponsel yang maju pesat menjadi salah satu penyebab orang kurang berminat mengunjungi perpustakaan dan membaca buku. SMPN 2 Bangli mencoba berinovasi mengembangkan perpustakaan untuk menarik minat siswa datang dan membaca buku. Kini perpustakaan terlihat lebih nyaman dengan berbagai koleksi buku yang tertata rapi. Dengan suasana seperti ini, siswa menjadi betah membaca buku. Membuat saya menjadi lebih senang dalam belajar, lebih nyaman, dan juga dengan adanya buku-buku yang lengkap, jadi saya bisa dapat lebih mudah menemukan apa yang saya cari. Menurut Kadis Dikpora Bangli, Ikomang Paryarta, perpustakaan harus terus berinovasi dan beradaptasi. Ia mengimbau seluruh sekolah di Bangli menata lagi perpustakaannya, sehingga menarik minat siswa untuk datang dan membaca. Kita juga bekerja sama dengan bagian organisasi yang mengelola perpustakaan di Kabupaten Bangli untuk melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi bagaimana mengelola perpustakaan yang baik dan benar. Sosialisasi memang penting, akan tapi kami di SMPN 2 Bangli lebih mengutamakan daripada anak-anak gemar membaca, mengupayakan ke depannya perpustakaan yang memang representatif untuk anak-anak kita ke depan untuk belajar literasinya. Menumbuhkan minat baca di kalangan siswa adalah pekerjaan berat. Sebagian siswa saat ini lebih tertarik mencari informasi melalui gawai dan buku digital yang menawarkan kemudahan. Tentu ini pekerjaan yang tidak mudah bagi SMPN 2 Bangli. Meskipun demikian, menata ulang perpustakaan merupakan langkah yang patut ditiru. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.
Anak-anak kecil berlarian membawa papan seluncur, tertawa riang di bawah sinar matahari pagi. Pesisir Pantai Kuta tampak ramai, bukan oleh wisatawan berjemur, tetapi anak-anak yang belajar bermain skateboard. Akhir pekan di Taman Olahraga Skateboard di pesisir Pantai Kuta Badung berubah jadi arena ceria yang penuh tawa. Tempat ini bukan hanya sekedar untuk berolahraga, tapi jadi ruang kebersamaan anak dan orang tua. Senang? Kenapa senang? Karena Seru? juga dapat trik baru. Dapat trik baru. Nggak takut? Nggak takut. Jadi setiap minggu selalu sini diajak sama ibunya ya? Ya. Sudah bisa berapa trik ini? Sudah bisa apa aja? Semua? Belum. Jadi terus mau latihan ya? Setiap minggu, taman ini jadi tempat favorit bagi anak-anak yang ingin belajar papan seluncur gratis. Satu pelatih lokal siap mendampingi mereka, membimbing dengan sabar. Sebagian anak-anak ikut latihan dikarenakan kemauan sendiri atas dasar kesenangannya. Cuman papahnya tuh nurunin ke anaknya juga suka. Awalnya dia coba surfing juga, cuma pernah trauma sama ombak segala macam. Kalau di sini tuh selain komunitinya banyaknya dominasi anak-anak, terus juga banyak manfaatnya lah, motorik segala macam, olahraga, berkeringat, cuma senam matahari gitu. Terus waktunya juga pas di Sabtu Minggu, jadi pada saat kita libur juga mereka enjoy main skateboard sambil lihat view di sini. Bagi mereka, setiap goresan roda di lintasan bukan sekedar permainan, tapi juga pelajaran tentang keberanian. Karena setiap anak itu karakternya berbeda dia. Ada yang mau dengerin, ada yang dia fokus 5 detik, tiba-tiba dia gampang ke distract. Itu lumrah dia. Untuk anak umur 3, 4, 5 itu umum biasanya. Tapi ada juga yang anak 5 tahun sudah fokus dia mau ngarahin. Jadi balik ke anaknya. Jadi ya disabarin aja, terus dinikmati, sekaligus kita juga bisa belajar karakter anak. Di tengah hiruk pikuk Kuta, taman skateboard ini menjadi arena hiburan sekaligus tempat belajar meraih prestasi. Siapa tahu dari tempat ini lahir atlet skateboard muda dari Bali. Angga Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.